Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah yang masih memperkenankan kita untuk bertemu di kelas ini, ya, yang kebanyakannya pesertanya udah luring kembali dan walaupun masih ada yang online. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam dan menyampaikan sunnah-sunnahnya kepada kita sehingga besar kiranya peluang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah di halaman 37 dengan judul Aqsamul Khabari. Ya. Silakan dibarisi bukunya, disyakel Aqsamul Khabari. Iya, ini udah ada bukunya semua. Ya. Baik. Nah, lihat di situ ma aqsamul khabari. Ma aqsamul khabari. Antum baris akhir-akhir hurufnya aja ya. Ya, ini udah kelas 12, kayaknya Ustaz anggap antum udah bisa baca, mungkin akhir-akhirnya aja yang nggak tahu. Makanya biar nggak capek, akhir-akhir hurufnya aja yang dibarisi. Ma aqsamul khabari, qusimal khabaru bi'tibari dhihnil mukhatabi thalathatu aqsamin. وذلك لأنه لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة وهي الخبر الابتدائي وهو أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه وفي هذه الحالة يلقى إليه الخبر خاليا minal muakkidati allati sataridu alaika wa yusamma hadha an-naw'u bil ibtida'i nahwu qawlihi ta'ala Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, judulnya ini karena tahun lalu juga udah diterjemahkan, maka tinggal ditengok aja sesuai terjemahannya atau enggak. Atau mungkin ada yang belum terjemahkan, boleh tulis terjemahnya ya. Baik. Jenis-jenis atau macam-macam khobar. Ya. Ma aqsamul khobar. Ya, apa saja jenis-jenis khobar itu? Qusimal khabaru bi'tibari dhihnil mukhatab thalathatu aqsam. Ya. Khabar ya dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ya pemahaman ataupun berdasarkan logika lawan bicara. Jadi lawan bicara kita itu harus dilihat logikanya dulu. Ya, jadi ketika kita ngomong kita harus lihat siapa lawan bicara kita. Nah, makanya dilihat dari jenis pemahaman lawan bicara kita, khobar terbagi menjadi 3. Nah, lihat sini.
wa dzalika li'annahu la yakhlu ay yakuna wahidan min salasah wahiyah. Hal itu dikarenakan lawan bicara itu tidak bisa lepas dari 3 macam khobar ini. Itu nggak perlu diartikan. Jadi intinya antum harus tahu ketika ngomong lawan bicara kita itu kita perlu tahu logikanya bagaimana, sampai di mana dia. Ya, oke. Yang pertama lihat di sini al khobarul ibtidai. Ya, khobar ibtidai. Wa huwa ayyakunal mukhatabu khaliyadz dzihni minal hukmi. Yakni lawan bicara tidak tahu sama sekali. Ini lawan bicara tidak tahu sama sekali akan suatu berita. Nah, jadi yang pertama ini namanya khobar ibtidai. Khobar ibtidai ini disampaikan kepada lawan bicara yang benar-benar nggak tahu berita yang mau kita sampaikan ke dia. Di sini, ya. Wa minat taraddudi fihi, dan juga ada keraguan pada dirinya. Nah, lawan bicara ini pertama dia nggak tahu ya berita yang mau disampaikan ke dia, terus orangnya juga ada keraguan atau bisa nanti pengingkarannya. Wa fi hadhil halati yulqa ilaihil khabaru khaliyan minal muakkidat allati sataridu alaika. Nah, pada kondisi yang seperti ini yulqa ilaihil khabar, ya, berita disampaikan ke dia khalian minal muakkidat, tanpa ada bentuk penegasannya. Tanpa ada bentuk penegasannya. Tanpa ada penegasan kepadanya. Nah, jadi misalnya ya, ada teman antum udah setahun nggak masuk misalnya, udah nggak pernah online, nggak pernah apa gitu kan, tiba-tiba antum, salah seorang dari antum ngasih tahu ke dia, ya, dia kan nggak tahu nih, besok ulun nuha semuanya masuk gitu misalnya, harus datang ke sekolah, dia kan nggak tahu nih kan. Nah, ini berita yang disampaikan ke dia cukup seperti itu, nggak ada penegasan. Maksud penegasannya apa? Kalimat misalnya, sungguh besok ulun nuha muridnya harus hadir semuanya. Nah, ini dia karena dia benar-benar nggak tahu berita yang kita sampaikan ke dia. Paham ini? Nah, gitu. Nah, wa yusamma hadzal nau' bil ibtida'. Nah, yang seperti ini namanya adalah khobar ibtidai. Seperti dalam firman Allah, Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini bisa aja antum sampaikan misalnya kan, ayat ini misalnya ada anak kecil, ya kan? Dia kan nggak tahu, anak kecil nggak tahu siapa yang menciptakan alam semesta. Nah, maka antum cukup sampaikan ayat ini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di sini ada inna atau enggak? Inna itu kalau antum belajar ilmu nahu, fungsinya untuk apa? Taukid, ya, untuk mentaukid. Maka di sini nggak ada kata innanya. Maka berita atau ayat ini nggak ada taukidnya. Ya, baik. Nah, sekarang lihat yang kedua, al-khabar at-talabi. Lihat. Al-khabar at-talabi wa huwa ayyakunal mukhatabu mutaraddidan fi thubutil hukmi au adamihi syakkan bihi talibanil wusuli ilal yaqini fi ma'rifatihi wa fi hadhil halati yahsunu
tawkiduhu lahu liyatamakkana fi nafsihi wa yusamma hadha an-naw'u bit-talabi kama qala Allah Ta'ala hikayatan an rusuli Isa id ya di bukunya itu kuzubu ya itu salah ya, itu baris huruf dalnya ganti dengan tasdid dan baris kasroh id ya kudzibu fil marratil ula faqala ta'ala inna ilaikum mursalun fakanal kalamu muakkadan bi inna wasmiyatil jumlah. Wasmiyatil jumlah itu bisa antum buka kurung jumlah al-ismiyah ya, bisa antum buat buka kurung wal jumlah al-ismiyah. Ya. Nah, yang kedua ya, jenis berita namanya khobar at-talabi. Lihat sini. Yang pertama tadi lawan bicara itu nggak tahu berita yang kita sampaikan ke dia. Ya. Kalau yang kedua ini, lihat situ, ayyakunal mukhatabu mutaraddidan fi subutil hukmi aw adamihi syakkan bihi. Lawan bicara ya, mutaraddid, ragu. Mutaraddid artinya ragu fi subutil hukmi, akan positifnya suatu kandungan berita, au adamihi, atau negatifnya. Artinya apa? Misal begini ya, misal begini, contoh, ada orang ya jadi lawan bicara kita sampaikan berita ke dia, dia ragu berita yang kita sampaikan ini benar atau tidak. Itu maksudnya. Orang ini lawan bicara kita ragu dengan berita yang kita sampaikan ke dia. Yang kita sampaikan ke dia ini beritanya benar atau tidak. Nah, kalau yang pertama tadi dia nggak tahu, kalau yang kedua ini dia ragu-ragu benar atau tidaknya berita yang kita sampaikan ke dia. Nah, ini namanya khobar talabi ya. Taliban al-wusul ilal yakin fi ma'rifatihi ya, dia ingin sampai kepada tingkat yakin akan kebenaran berita. Ya, dia ingin sampai ya tingkat yakin akan kebenaran berita. Wa fi hadhihi al-halati yahsunu tawqiduhu lahu liyatamakkan fi nafsihi. Pada kondisi yang seperti ini ya, pada kondisi yang seperti ini, maka sebaiknya berita diberi penegasan. Pada kondisi yang seperti ini, maka sebaiknya berita diberikan penegasan. Liyatamakkan fi nafsihi. Apa ini kira-kira artinya? Liyatamakkan fi nafsihi. Apa? Agar meyakinkan dirinya. Ya, agar meyakinkan dirinya. Wa yusamma hadzal naw' bit-talabi. Nah, jenis berita yang seperti ini namanya adalah khobar talabi. Kama qala Allah Ta'ala hikayatan. Apa hikayah? Ya, menceritakan ya. Seperti dalam firman Allah tatkala bercerita tentang rusulu Isa. Rusulu Isa artinya di sini apa? Iya. Rasul itu artinya apa? Utusan Nabi Isa ini murid-murid Nabi Isa. Idh kudzibu fil marrah al-ula, ketika mereka didustakan saat pertama kali berdakwah. Jadi kan sama halnya seperti sahabat-sahabat Nabi, setelah Nabi meninggal siapa yang mendakwahkan Islam? Para sahabat Nabi. Nah, begitu juga dengan pengikut Nabi Isa.
ya, Nabi Isa meninggal, maka pengikut Nabi Isa atau muridnya pun menyebarkan agama Nabi Isa. Nah, jadi ketika mereka berdakwah, mereka ini pertama kali berdakwah mereka juga didustakan. Didustakan paham maksudnya? Didustakan paham nggak maksudnya? Nggak paham. Nabi waktu dia berdakwah, dia kan menceritakan bahwasanya pencipta alam semesta ini cuma satu. Nah, orang Quraisy berapa Tuhannya? Banyak. Mereka mendapat perlawanan nggak dari kaum Quraisy? Dapat kan? Nah, itu namanya didustakan. Artinya dakwahnya diperangi. Ya, itu makna didustakan. Faqala ta'ala, lihat sini. Maka Allah pun berkata, ya, menceritakan tentang sahabat Nabi Isa tadi, inna ilaikum mursalun. Apa artinya ini? Inna ilaikum, sesungguhnya kami, ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini diutus kepada kalian. Ya, jadi kami ini berdakwah ini karena memang diperintahkan oleh Nabi Isa. Nah, jadi mereka didustakan. Fakanal kalamu muakkadan bi inna wa ismiyatal jumlah. Maka ya, kalam atau ayat di sini ya muakkadan, dipertegas bi inna, dengan adanya inna wasmiyatil jumlah, atau dan dengan jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya di situ? Hah? Mana di situ? Kalau innanya dibuang, kira-kira gimana kalimatnya? Nahnu ilaikum mursalun. Kalau jumlah ismiyahnya mana di situ? Nahnu mursalun. Ya, nahnu mursalun. Sebenarnya kan kalau ilaikumnya di belakang kan, nahnu mursaluna ilaikum. Nah, ini ilaikumnya dikedepankan. Iya, baik. Nah, sekarang lihat yang ketiga, ya, al-khabaru al-inkariyu. Al-khabaru al-inkariyu. Yang menegaskannya di sini kata innanya. Inna ini artinya sesungguhnya. Nah, kalau innanya dibuang, kalimatnya itu tinggal nahnu ilaikum mursalun. Tapi kalau kalimatnya nahnu ilaikum mursalun, itu kalimatnya belum ada penegasan. Itu artinya kami diutus kepada kalian. Kalau nahnu ilaikum mursalun. Tapi kalau ada innanya, sungguh. Kalau orang ngomong udah pakai sungguh, kalau bahasa Jakartanya apa? Sumpah gitu. Sumpe gitu. Kalau bahasa gaul kan gitu kan? Ya kan? Nah, kalau ini sungguh kami diutus kepada kalian. Kalimatnya jadi lebih tegas nggak? Jadi lebih tegas kan? Itu dia maksudnya. Ya. Nah, sekarang yang nomor 3, al-khabar al-inkariyu. Wa huwa ayyakunal mukhatabu munkiran lil hukmi. Ini apa artinya? Iya. Kalau yang pertama tadi benar-benar nggak tahu, maka berita yang disampaikan nggak usah ada penegasnya. Yang kedua, ragu orang lawan bicara ini benar atau tidak benarnya berita yang kita sampaikan, maka omongan perlu dipertegas. Ragu dia. Kalau yang ketiga, lihat sini, ayyakunal mukhatabu munkiran lil hukmi. Lawan bicara itu mengingkari berita yang kita sampaikan kepadanya. Itu dia. Memang ditolaknya langsung, ditolak, ya. Kama fin nassis sabiq, seperti pada contoh yang lalu. Maksudnya yang contoh utusan Nabi Isa tadi. Ya. In angkaru rusula Isa. Kalau yang pertama tadi, pertama kali yang mereka datang kepada kaumnya, mereka itu kaumnya itu ragu. Mereka ini benar-benar diutus Nabi Isa atau enggak. Yang pertama kali mereka sekedar ragu. Nah, yang selanjutnya di sini mereka bukan lagi ragu, tapi langsung menolak. Nah, tengok sini. Qala ta'ala, ini contohnya.
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tengok contoh yang pertama tadi, cuma ada inna ilaikum mursalun. Tapi yang kedua ini lamursalun. Ada inna, kemudian ada lamursalun. Lanya di situ. Tengok. Fa fi mithli hadhil hal, ya, pada kondisi yang seperti ini, yajibu, garisi kata yajibunya. Kalau yang kedua tadi yahsunu, yahsunu itu artinya apa? Sebaiknya. Tapi kalau yang ketiga ini yajibu, wajib. Ayyu akadal khabaru bimuakkidin au aktsara ala hasabi inkarihi quwwatan wa dha'fan wa yusamma hadzal naw'u inkariyun. Nah, jadi kalau lawan bicara yang dia langsung menolak berita, wajib omongan kita dipertegas. Nah, ini yang seperti ini namanya khobar ingkari. Nah, ini dia. Rubbama yu'akkadu al-khabaru li syarafil hukmi. Apa ini artinya kira-kira? Ya, oke, kalau nggak ada tulis ya. Tapi bisa saja sebuah berita dipertegas karena kemuliaan berita yang disampaikan. Ya, karena ya. Namun bisa saja suatu berita dipertegas karena agungnya atau mulianya suatu berita. Wa illam yakunil mukhatabu mutaraddidan aw munkiran. Apa artinya ini? Wa illam yakunil mukhatabu mutaraddidan aw munkiran. Siapa yang bisa ngerti kan? Iya. Oke, itu dia artinya. Walaupun lawan bicara tidak ragu atau mengingkari berita tersebut. Walaupun lawan bicara tidaklah ragu ataupun mengingkari berita tersebut. Nah, contohnya antum lihat kalimat di bawahnya, innan najata fis sidqi. Apa artinya ini? Sesungguhnya kesuksesan ada pada sifat atau sikap jujur. Tengok ya, ada nggak orang yang ragu dengan ini berita yang baik? Ya, nggak ada kan? Tapi di sini omongannya pakai inna. Ini bukan karena lawan bicara ragu, tapi karena berita yang disampaikan adalah benar ataupun agung. Ya, baik. Lihat halaman 38. Ya. Mal farqu bainal khabari at-talabi wal khabaril inkari. Mal farqu baina al khabari at-talabi wal khabari al inkari. Al farqu baina al khabari at-talabi wal khabaril al inkari. Al farqu baina al khabari at-talabi
wal khabari al-inkari huwa annal khabara at-talabiyya. Coba siapa yang bisa baca tanpa Ustaz baca? Siapa yang bisa membarisinya? Coba Ustaz ngetes dulu. Coba Torik. Coba dengar dulu ya. Ayo Torik. Anna al-khabara at-talabiyya iya, oke. Anna al-khabara at-talabiyya yahtaju ila muakkidin wahidin li'anna al-mukhataba mutaraddidun fil hukmi ya, talibun lima'rifatihi. Ya, kita terjemahkan dulu. Apa perbedaan khobar tolabi dan khobar ingkari? Apa perbedaan khobar tolabi dan khobar ingkari? Al-farqu bainal khabar at-talabi wal khabar ingkari huwa annal khabar at-talabi, ya, bahwasanya khabar talabi yahtaju ila muakkidin, ya, hanya membutuhkan satu penegas. Hanya membutuhkan satu penegas. Li'annal mukhataba mutaraddidun fil hukmi, karena lawan bicara ragu dengan berita. Karena lawan bicara ragu dengan berita. Ya, talibun lima'rifatihi. Nah, udah itu nggak usah diartikan. Intinya kalau khobar tolabi itu cuma butuh satu penegas karena lawan bicara ragu. Oke. Amma al-khabaru al-inkariyu fahuwa alladhi yahtaju ila muakkidaini fa aktsara. Ya. Amma al-khabaru al-inkariyu fahuwa alladhi yahtaju ila muakkidaini fa aktsara. Adapun khobar ingkari membutuhkan dua penegas atau lebih. Jadi bedanya hanya pada bilangan penegas. Kalau dia tolabi satu, kalau dia ingkari dua atau lebih. Li'annal mukhataba munkirun lil hukmi alladhi yuradu ilqa'uhu ilaihi mu'taqidan khilafahu. Mantuk ya. Oke. Lihat. Kenapa? Li'annal mukhatab munkir lil hukmi. Karena lawan bicara munkirun lil hukmi. Apa artinya tadi? Mengingkari, ya, berita yang disampaikan kepadanya. Karena lawan bicara mengingkari berita yang disampaikan kepadanya, mu'taqidan khilafahu. Apa artinya ini? Iya. 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 Karena lawan bicara mengingkari berita yang disampaikan kepadanya dan dia meyakini selain dari berita tersebut. Jadi kita bilang A, dia percayanya Z. Ya kan? Nah, jadi kan Nabi itu datang dengan berita yang benar. Dianggap sama mereka membawa
dusta. Berarti kan dia meyakini lawan dari berita yang disampaikan kepada dia. Paham maksudnya kan? Ah, itu dia maksudnya. Ya udah, istirahat dulu bentar ya. Istirahat dulu bentar. Biasanya jam berapa, Pak?